Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan selamat hari Pentakosta untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita masih disertai oleh Tuhan. Kita masih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini, sehingga melalui penyertaan Roh Kudus tetap hadir melalui kita. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Pentakosta, pada hari Minggu ini, diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama sampai dengan 13 dengan judul Pentakosta. Begini firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengarkan firman ini, mempraktekkan dan melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta untuk kita semua. Tema kita pada hari Minggu ini, khususnya pada memperingati hari Pentakosta, yang diangkat adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekali lagi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah arti dari Pentakosta itu sendiri? Pentakosta sendiri diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah hari turunnya Roh Kudus. Di mana kita akan memperingati hari Roh Kudus pada hari ini, kita akan memaknainya sejak ketika disebut hari setelah hari Paskah yang ke-50. Jadi hari ke-50 setelah Paskah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan melihat bahwasannya kisah di mana Roh Kudus turun ketika para murid berkumpul di Yerusalem. Jadi kita lihat di dalam Alkitab, khususnya di dalam Kisah Para Rasul ini, kisah para rasul ataupun Roh Kudus ini turun ditandai dengan apa? Fenomena angin keras yang kita bisa lihat di dalam ayat 2. Fenomena angin keras, lidah-lidah api menyala, dan para murid bisa berbahasa dengan bahasa yang dimengerti oleh berbagai bangsa. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi kalau kita lihat bahwasannya ketika Yesus bersama dengan para murid, mereka hanya memahami dengan satu bahasa. Tetapi ketika turunnya Roh Kudus ini, mereka bisa berkata-kata banyak. Mungkin bisa mereka bahasa Indonesia, bahasa Inggris,
bahasa Latin, bahasa Mandarin, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa yang lainnya. Jadi ketika Yesus ataupun hari Roh Kudus ini dikatakan sebagai hari Pentakosta, dimaknai sebagai hari kelahirannya gereja Kristen. Karena sejak saat itu murid-murid mulai berbuka hati untuk bersaksi secara terbuka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kali ini kita akan berbicara bagaimana para murid itu bisa berbicara, bagaimana mereka bisa diutus oleh Roh Kudus untuk bersaksi, untuk melayani dalam melanjutkan karya keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang bernama Lukas. Lukas ini adalah bukan seorang yang namanya adalah orang yang pandai dalam penginjilan. Dia adalah orang yang disebut sebagai dokter atau tabib. Tetapi ketika dia menuliskan kitab Lukas dan khususnya kitab Kisah Para Rasul ini, meskipun dia adalah seorang dokter ataupun tabib, dia mengatakan bahwa Yesus sendiri adalah dokter agung, dokter yang paling besar di dunia ini. Tidak ada dokter yang lebih hebat dibandingkan oleh Yesus. Tetapi perlu kita tekankan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas, dan begitu juga dengan kitab Lukas ditulis untuk ditujukan kepada seseorang yang bernama Theophilus. Theophilus ini sendiri diartikan dalam bahasa Yunani ada dua suku kata. Yang pertama, Theos, itu artinya adalah Allah. Philius artinya yang diutus. Jadi Theophilus adalah yang diutus oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas, ditujukan kepada seseorang yang bernama Theophilus ini. Dia yang akan mengabarkan, dia akan yang menceritakan segala macamnya yang akan terjadi dalam masa sekarang, khususnya dalam memperingati hari Pentakosta ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tujuan kitab Kisah Para Rasul ini ditulis menggambarkan bahwasannya Lukas mau menyebarkan Injil, dimulai dari yang namanya kota Yerusalem. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul yang ke-2 juga, ayat yang ke-41 sampai 47, disitulah cara hidup orang-orang jemaat mulai membentuk komunitas dalam memuji Allah. Jadi makanya dari Yerusalem menuju ke seluruh dunia, termasuk yang namanya dunia orang kafir. Dunia orang kafir ini dimaksud adalah bagaimana orang-orang yang masih tidak setia kepada Tuhan, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Roh Kudus ini turun, memunculkan yang namanya tadi adalah tanda-tanda mujizat, seperti yang dikatakan adalah angin kencang itu melambangkan tentang kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Lalu lidah-lidah api menggambarkan tentang kemurnian dan kuasa serta penyucian. Jadi kita sebagai manusia harus menerima yang namanya hadirat Roh Kudus itu sendiri. Mungkin di dalam diri kita mengatakan bahwa Roh Kudus itu tidak, Tuhan itu menurunkan Roh Kudus hanya untuk memberkati ataupun tidak menyertai kita lagi. Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Tuhan sendiri datang ataupun dia naik ke surga. Dia ingin mempersiapkan tempat bagi kita yang percaya kepadanya di suatu hari nanti ketika Yesus menjemput kita untuk menyelamatkan kita. Sehingga dia menurunkan Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Tritugas ataupun bukan Tritugas, Allah Tritunggal, disebutkan bahwa ada Allah Bapa, Allah yang disebut sebagai Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi Allah yang disebut sebagai Roh Kudus ini turun ke dunia untuk menyebarkan, untuk melanjutkan karya penyelamatan melalui murid-murid Yesus, sehingga mereka bisa melayani, mereka bisa bersaksi, dan bisa yang paling aneh ataupun yang paling mungkin di pikiran kita itu adalah sesuatu yang mustahil adalah mereka bisa berbahasa menggunakan bahasa yang kita pakai di setiap bangsa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui firman ini saya mengajak kepada kita semua, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan cara apa? Kalau kita dilihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di situ dikatakan ada 9 buah roh.
Jadi dari 9 buah roh itu harus kita tanamkan dalam diri. Kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, tanamkan 9 yang dikatakan 9 buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, kemurahan hati, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui 9 buah roh ini, kita mau tetap hidup di dalam Roh Kudus. Kita mau percaya bahwa Allah sendiri tidak pernah meninggalkan kita, tetapi melalui penyertaannya kita tetap terus berada di dalam hadiratnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, khususnya ketika murid-murid ini digenapi, mereka dicurahkan oleh Roh Kudus. Untuk apa sih sebenarnya mereka dicurahkan dari Roh Kudus? Ya itu tadi, untuk menceritakan kabar keselamatan, kabar penyertaan, kabar penginjilan yang diberikan kepada mereka. Karena ketika Yesus naik ke surga, mereka diberikan Tuhan tanda-tanda. Yaitu tadi adalah menyembuhkan orang sakit, bisa menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit, bisa mengusir setan, dan bisa memberkati banyak orang, yang khususnya orang-orang yang belum percaya kepada Yesus itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita akui dalam diri kita bahwasanya Allah itu adalah sumber segala sesuatu. Bagaimana Allah itu sendiri mengisi hati kita dengan penuh untuk tetap terus berlandaskan dalam hadirat Tuhan saja. Kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menggambarkan kabar Injil kemana saja. Lalu kita harus membuka diri ketika Yesus ataupun Roh Kudus turun. Kita harus dipenuhi oleh kuasanya yang begitu luar biasa. Kita harus melalui penghubungan hidup kita kepada Tuhan melalui yang namanya doa, firman, dan juga ketaatan. Kami percaya, saya percaya kepada kita semua, kita sebagai umat Tuhan, hiduplah sebagai saksinya. Kita harus dipanggil untuk melayani, mengasihi banyak orang. Hendaklah kita bisa menjadi apa yang dilakukan oleh murid-murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Melalui itu, kemampuan roh yang datang kepada kita, kita bisa menggapai semua bangsa dalam menggambarkan Injil kita semua. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari Pentakosta ini. Semoga firman Tuhan ini bisa bermakna bagi kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita selanjutnya, hari lepas hari. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin.